Tutorial ketiga ini kita akan membuat halaman list artikel. Kita bisa copy dan paste folder tutorial kedua karena kita akan menggunakan file kelas yang sudah kita buat di tutorial kedua. Kita ubah nama folder jadi tutorial 3, kemudian ubah nama file menjadi tutorial 3. Di kanan open with Google Chrome, di kanan open with Visual Studio. Seperti yang kita lihat, font bawaan terlihat kurang estetik. Nah, bagaimana cara kita mengubah font sesuai yang kita inginkan? Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan Google Font. Kita bisa ketikkan di Google Fonts. Pilih paling atas. Dan ini adalah daftar-daftar font yang bisa kita gunakan secara gratis. Kita pilih yang paling atas, font Roboto. Klik tombol Get Font, Get Embed Code. Nah, berhubung kita tidak menggunakan semua ukuran font, kita bisa memilih font reguler 400 saja. Jadi kita tidak memilih semua ukuran font. Karena dengan memilih semua ukuran font akan bikin website kita makin berat. Jadi kita hanya menggunakan apa yang kita pakai saja. Selanjutnya kita copy kode HTML dan kita pastekan di bawah tag title. Ini saya rapikan sedikit. Selanjutnya kita copy kode CSS. Akan saya letakkan di bawah body. Jangan lupa merubah kelas bawaan ini, kita ubah jadi body karena kita akan menerapkan font ini di dalam tag body. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya sekarang font tampak lebih baik. Jika kita ingin merubah font di elemen tertentu, misalnya isi artikel, kita bisa merubah body ini jadi isi artikel. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi font yang menggunakan Roboto Mono hanya isi artikel. Kita kembalikan ke body, disimpan. Oke. Nah, berhubung kelas CSS kita sudah terlalu banyak, akan lebih baik jika kita memisahnya di file yang berbeda. Saya akan cut semua kelas di dalam tag style. Kemudian saya akan buat file baru, new text document. Kita akan beri nama style.css. Formatnya harus CSS. Enter. Klik kanan with Visual Studio Code. Kita bisa pastekan di sini. Kemudian simpan. Sekarang kita bisa hapus tag style dan kita akan menggunakan link untuk ngelink file style CSS kita. File style sheet graph, kita arahkan ke file style CSS yang barusan kita buat. Simpan dan kita lihat hasilnya. Hasilnya sama. Jika kita misalnya meletakkan file style di folder, misalnya
kertas. Kelas ini tidak akan berjalan, maksudnya tidak di load. Soalnya tab file ini sudah tidak ada, jadi kita perlu menambahkan folder test, simpan, dan baru berhasil di load. Sekedar informasi tambahan saja. Sekarang kita kembalikan ke posisi semula. Berhubung kita tidak akan menggunakan isi artikel, kita hapus saja seluruh konten, seluruh elemen di dalam kelas konten. Kita hapus seperti ini. Oke. Nah, biasanya di website portal berita itu kan ada daftar kategori-kategori berita. Kita akan membuat elemen seperti itu. Kita akan meletakkan daftar kategori di bawah kelas navbar. Dapat div kelas, beri nama daftar kategori. Div lagi, akan memberi nama kelas item kategori. Ntar akan beri nama, contohnya misalnya olahraga. Akan kopikan elemen ini beberapa kali. Politik, bisnis, kesehatan. Kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita akan tambahkan style untuk kelas yang baru saja kita buat. Daftar kategori padding 15 pixel, background color kita ubah menjadi biru terang. Simpan dan kita coba lihat hasilnya. Ini sekarang kita buat agar elemen ini sejajar, jadi nama-nama kategori ini bisa sejajar ke tampilan horizontal. Kita bisa menggunakan display flag. Simpan. Selanjutnya kita akan menambahkan style pada item kategori. Padding spasi dalam, buat 8 pixel. Background color kita pakai warna putih. Kita coba lihat hasilnya dulu. Oke. Perkecil ini menjadi 10 pixel. Dan kita akan menambahkan spasi di item kategori, spasi bagian kanan. Bisa pakai margin right 8 pixel misalnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat elemen ini tidak lancip. Kita bisa menggunakan border radius. Border radius 8 pixel. Simpan. Hasilnya seperti ini. Sepertinya untuk padding perlu diperbaiki. Padding vertikal 8 pixel dan untuk horizontal kita coba pakai 13 pixel. Oke. Selanjutnya kita akan membuat list artikel. Kita akan meletakkan list artikel di bawah elemen daftar kategori. Kita buat div
nama main content dan div kelas daftar artikel, enter, di kelas item artikel, di kelas item details misalnya, div lagi untuk penempatan judul artikel, beri nama judul artikel, kita isikan ikan lele tenggelam di sungai. Buat div lagi di bawahnya, di nama kelasnya ringkasan artikel. Untuk isi artikel kita coba pakai sampel teks ini, sampel paragraf. Lebih panjang. Sekarang kita lihat hasilnya. Selanjutnya kita akan menambahkan thumbnail, ya kayak gambar preview ya. Gambar preview artikel. Kita akan buat div di atas item details, div plus thumbnail. Sekarang kita cari gambar lele di pixel. Is tekan copy image address, dapat tag img, src, kita juga bisa menghapus parameter URL, jadi seperti ini. Biasanya URL gambar itu seperti ini, yang terakhir itu format ekstensi dari file. Simpan, lihat hasilnya. Gambar terlalu besar, kita bisa kecilkan menggunakan style CSS, mail, img, 200 pixel contohnya. Ya, lebih baik. Nah, seperti ini. Untuk kelas seperti ini merupakan kelas spesifik, jadi kita bisa membuat style untuk posisi spesifik. Di contoh ini untuk kelas thumbnail yang di dalamnya ada tag img seperti ini. Ini kan kelas thumbnail. Nah, di dalam div kelas thumbnail ini ada tag img. Nah, ini yang kita tambahkan style. Bisa juga kita membuat seperti ini. Tambahkan kelas thumbnail, dan ini dihapus. Sama saja. Saya akan menggunakan yang ini saja, yang posisi spesifik. Kembalikan ke posisi semula. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa membuat gambar thumbnail ini dan konten teks menjadi sejajar dengan display flag. Tambahkan artikel, display flag. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan spasi ke spasi kanan untuk thumbnail. Margin right 15 pixel,
Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan atau merubah style di judul artikel. Tambahkan item artikel, judul artikel. Nah, judul artikel ini sudah kita pakai di halaman isi artikel. Jadi kita bisa membuat style spesifik untuk posisi judul artikel di dalam item artikel. Seperti ini. Kan judul artikel. Nah, judul artikel ini di dalam kelas item artikel. Jadi spesifik. Jadi style ini tidak akan terpakai di halaman isi kategori. Kita coba ubah font menjadi lebih kecil. Font size 18 pixel. Margin bottom 10 pixel untuk spasi. Oke. Jadi yang text bold ini sudah menggunakan style judul artikel sebelumnya yang kita buat di tutorial kedua. Nah, ini ya. Nah, kita override yang size 25 pixel ini menjadi 18 pixel di dalam item artikel. Selanjutnya kita akan copy item artikel beberapa kali. Lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat spasi di sekitar konten. Kita akan menambahkan kelas di main konten. Margin 15 pixel. Oke, sekarang lebih baik. Selanjutnya kita akan buat spasi ke bawah untuk item artikel. Bisa menambahkan margin bottom 10 pixel. Seperti ini hasilnya. Nah, biasanya di website portal berita itu kan ada konten di bagian kanan, atau lebih tepatnya elemen di bagian kanan. Biasanya untuk menampilkan rekomendasi posting atau menampilkan iklan banner. Kita akan membuat hal serupa. Konten di sebelah kanan itu biasa disebut sidebar. Kita akan meletakkannya di dalam main konten di bawah daftar artikel. Div baru, kelas sidebar, div lagi untuk penempatan item, kelas item sidebar. Kita coba pakai konten UL. List 1 dan kita kopikan 4 kali. 2, 3, 4. Simpan dan kita lihat hasilnya. Posisi konten sidebar ada di bagian bawah. Untuk membuatnya sejajar dengan konten list di atasnya, kita bisa menggunakan display flag seperti biasa. Kita akan tambahkan flag di main konten. Display flag. Nah, kita akan merubah ukuran lebar dari sidebar. Min width untuk minimal width kita pakai 300 pixel misalnya. Kita kecilin lagi jadi 250. Simpan. Oh maaf, typo. Oke,
Selanjutnya kita akan membuat garis di sekitar elemen ini. Kita bisa menambahkan kelas sidebar yang sudah sengaja memang saya sediakan untuk menambahkan border. Tambahkan border 1 pixel solid, kita pakai warna hitam. Maaf, hitam pakai 0 ya. Simpan dan lihat aja. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba copy lagi di bawahnya dan kita ganti UL menjadi OL. Selanjutnya kita akan tambahkan spasi untuk daftar artikel. Margin right, kita pakai 15 pixel, simpan. Oke, untuk item sidebar kita tambahkan jarak ke bawah, kita pakai margin bottom. Kita coba pakai 10 pixel. Oke, seperti ini. Kita juga bisa mengubah style dari garis ini ya. Kalau contoh ini saya pakai solid, kalian bisa mengganti misalnya pakai dot. Jadi titik-titik kecil, mungkin tidak begitu jelas, akan jadi dash. Oke, seperti ini hasilnya. Kita ubah warna hitam ke warna tema, warna biru. Simpan dan lihat hasil. Oke, sekarang kita coba ganti gambar lele ke gambar yang lain, jadi biar lebih variatif. Cari gambar lain. Kita pakai gambar pemandangan langit. Oke, seperti ini. Sebenarnya kalau di halaman list artikel itu menggunakan gambar thumbnail kecil ya, jadi bukan gambar besar seperti ini yang dikecilkan pakai CSS, karena metode seperti itu tidak efisien. Jadi seharusnya kita itu menggunakan gambar yang ukurannya kecil, bukan gambar yang besar banget dikecilin pakai CSS, itu enggak efisien ya. Ini cuma mempermudah sebagai contoh saja. Selanjutnya kita akan membuat agar elemen ini bisa diklik. Jadi ketika gambar ini diklik akan menuju halaman artikel yang kita buat sebelumnya. Kita bisa copy file ini, kemudian pastekan di folder tutorial 3. Kita edit, kita akan mengubah style menjadi style yang kita gunakan sebelumnya, style CSS seperti ini. Simpan dan kalian bisa close. Nah, di dalam kelas thumbnail kalian bisa menambahkan tags ref, arahkan ke file tutorial 2
tutorial 2 HTML yang barusan kita copy. Kemudian kita pindahkan tag img ke dalam teks A. Simpan dan kita coba lihat hasilnya. Oh iya, di bawahnya. Jadi saat diarahkan ke A, kursor berubah jadi pointer dan kita bisa klik gambar ini. Nah, ini akan menuju ke artikel sebelumnya, dan di artikel ini juga menggunakan style yang sama, menggunakan file style CSS ini. Kembali lagi, sekarang coba kita tambahkan href ke item artikel yang lain. Kita pindah gambar ke dalam ya, mungkin cukup dua ini sebagai contoh. Dan kita juga bisa membuat agar teks judul ini bisa diklik. Kita bisa menerapkan teks A yang sama. Misalnya di sini kita taruh di dalam judul artikel. Nah, ketika kita ubah menjadi A, elemen style ini akan berubah mengikuti style A. Jadi style A itu ada style bawaan dari browser. Jadi kalau kita nggak suka ada garis bawah seperti ini, warnanya jadi keunguan seperti ini, kita perlu membuat CSS custom atau kelas custom. Kita bisa buatnya seperti ini. Misal item artikel A, ya. Tag A di dalam kelas item artikel. Ubah warna, misalnya color jadi hitam. Kita lihat hasilnya. Oke. Dan untuk menghilangkan garis bawah kita bisa pakai font style normal. Simpan. Oh maaf, kita seharusnya pakai font decoration, text decoration, none, seperti ini. Dan bagaimana kita merubah agar elemen ini bisa merubah menjadi kursor. Jadi kalau mouse-nya diarahkan menjadi pointer, ya, kursornya. Kita juga bisa menambahkan tag A, misalnya di sini. Nah, kita ubah ref menjadi pagar saja, sebagai contoh. Dan gimana ya cara merubah warna jika kursor diarahkan ke elemen daftar kategori ini? Kita bisa melakukannya dengan hover. Kita buat kelas baru, kita taruh di bawah item kategori. Titik 2 hover. Seperti ini. Misalnya kita ubah background color menjadi warna yang lebih gelap. Kita lihat hasilnya. Oke. Jadi ketika kursor diarahkan akan merubah warna.
Kita juga bisa merubah warna teks menjadi putih, kecilan, dan hasilnya seperti ini. Untuk membuat konten daftar artikel cukup sampai di sini. Untuk tutorial selanjutnya kita akan membuat halaman galeri. Membuat halaman galeri menggunakan framework Bootstrap. Jadi kita akan menggunakan framework untuk mempermudah pembuatan website.